kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Eli Isnani dari SD Negeri 2 Klambu. Saya Suwito dari SDN 4 Kandang Rejo. Saya Nyuman Parlita Dewi dari SDN 3 Klambu. Dan saya Ida Zulianti dari SDN 4 Klambu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lita. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Lita? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, Ibu Ida, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sesuai dengan alur tita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coach tersebut memberikan respon pertanyaan berbobot dari coachee. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ida, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Bu Lita. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik terutama yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot agar coaching saya dapat menemukan solusi dari masalahnya. Yang terakhir ya, Ibu Ida, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin membuat pertanyaan yang bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coaching saya, Bu. Bu Ida, praobservasi kita, semoga proses coach dan coaching Bu Ida dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Kabar saya hari ini sehat dan baik, Bu Ida. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Eli. Kita akan coaching sebentar nih, Bu Eli. Bu Eli ingin mendiskusikan tentang apa? Saya itu ingin mendiskusikan tentang kurangnya disiplin pada murid-murid saya, Bu. Sering datang terlambat, makan atau sarapan loh, Bu, di dalam kelas. Dan itu loh, Bu, anak-anak itu suka konsentrasinya jadi kurang gitu loh, Bu. Baik, jadi tujuan dari diskusi kita hari ini apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin anak-anak itu dapat disiplin, tidak sarapan di dalam kelas atau pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan lancar, Bu. Kalau saya garis bawahi nih ya, Bu,
Jadi permasalahan dari siswa itu adalah kurang disiplin dan anak-anak tidak sarapan. Betul begitu nggih, Bu? Iya, Bu. Oke. Untuk Bu Eli sendiri ciri-cirinya disiplin itu apa sih, Bu? Kalau menurut saya itu disiplin anak-anak itu dapat datang tepat waktu, Bu. Apabila anak-anak belum sarapan di rumah, dia itu berangkatnya dapat lebih awal sehingga anak-anak itu dapat jajan di kantin, tidak membawa makanan di dalam kelas, sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar yang lain, Bu. Lalu hambatan apa yang Ibu hadapi dalam mendisiplinkan anak-anak Ibu? Hambatannya itu kadang-kadang anak-anak suka itu loh, Bu, suka apa ya, suka banyak alasan gitu loh kalau disuruh berangkat tepat waktu. Alasannya mereka itu sholat duha dulu, Bu, karena sebagian besar itu murid saya itu ada di pondokan, Bu. Jadinya kalau kita gimana ya, Bu, kalau mau menegur, masa iya ada orang sholat duha kita mau marahi gitu, apalagi mereka belum sarapan di pondokan, Bu, sudah berangkatnya terlambat, belum sarapan, seperti itu, Bu. Mungkin anak-anak itu di rumah sudah kebiasaan seperti itu. Baik, Bu Eli. Kemudian kira-kira tindakan apa yang akan Bu Eli lakukan agar anak-anak datang tepat waktu, tidak makan atau sarapan di dalam kelas saat pembelajaran? Apa tindakan yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya itu akan setiap hari akan mengingatkan agar anak-anak itu berangkat tepat waktu. Bila anak-anak yang belum sarapan itu suruh berangkat lebih awal, jajan di kantin agar tidak sarapan di dalam kelas. Kemudian saya akan berdiskusi dengan Pak Guru Agama, Bu, terutama itu, soalnya anak-anak itu kan kadang-kadang terlambat dengan alasan sholat duha. Saya akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Guru Agama agar diadakan sholat duha berjamaah di halaman sekolah. Wah, ide yang sangat bagus ya, Bu Eli. Kemudian siapa yang dapat membantu rencana Bu Eli agar dapat terwujud, Bu? Yang akan dapat membantu itu kepala sekolah, mungkin rekan-rekan sejawat, terus itu penjaga sekolah yang akan menyiapkan tempat-tempatnya, Bu. Begitu. Jadi kita membutuhkan kolaborasi dari semua pihak ya, Bu. Baik dari kepala sekolah, guru agama maupun dari penjaga sekolah ya, Bu. Sayang sekali waktu kita sudah hampir habis nih, Bu. Di titik ini apa yang Bu Eli dapatkan dari percakapan atau diskusi kita hari ini? Saya bisa mendisiplinkan anak, pun dengan tepat waktu, berangkat tepat waktu. Anak-anak mungkin nanti dapat sholat duha bersama, anak-anak sudah tidak makan di dalam kelas sehingga pembelajaran dapat konsentrasi. Lalu kira-kira kapan dapat dilaksanakan program dari Bu Eli ini? Mungkin kira-kira akan saya laksanakan minggu depan, Bu, karena ini menyangkut diskusi untuk sholat duha, Bu, seperti itu. Baik, Bu Eli. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk mendiskusikan lagi hal-hal yang telah Bu Eli laksanakan terkait program di sekolah Bu Eli, ya, Bu. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Selamat pagi, Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Ida sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Eli. Sekarang di sesi pasca observasi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ida. Yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Rita. Saya sudah melakukan coaching dengan alur delta
yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali kunci untuk menentukan atau memetakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan. Baik Bu, tadi saat proses coaching Ibu laksanakan, dari hasil catatan saya mendapatkan Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta dengan menggali informasi menggunakan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu dari saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami lagi tentang proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, Bu Rita. Gitu. Baiklah Bu Ida, semoga Bu Ida kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya Bu Ida. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.